masuk ke pertanyaan pertama dari Moi di Kupang. Moi di Kupang bertanya, Shalom pendeta, saya mau bertanya mengenai pengkhotbah di gereja. Bolehkah disiapkan air minum? Karena setahu saya ada gereja yang tidak ada dibolehkan makan dan minum di dalam gereja. Mohon penjelasan pendeta. Terima kasih. Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi bukan kasus, tapi contoh apakah pengkhotbah boleh disediakan air minum dibandingkan dengan kebiasaan atau ada yang tidak memperbolehkan makan dan minum di dalam gereja. Terima kasih kepada entah ini Bapak atau Ibu Moi yang ada di Kupang. Tapi kalau pertanyaan ini kita ubah sedikit, saya mau bertanya, bolehkah kita makan roti dan minum anggur yang tidak beragi di dalam gereja, sementara ada gereja yang tidak memperbolehkan makan dan minum di dalam gereja? Maka pertanyaan itu akan semakin sulit. Karena kita akan katakan ya boleh. Kenapa? Karena itu adalah merupakan bahagian dari acara di dalam gereja, upacara perbaktian itu sendiri, yaitu memakan roti yang tidak beragi, lalu kemudian meminum anggur yang tidak beragi. Jadi, apakah boleh atau tidak makan dan minum di dalam gereja? Jawabnya sementara adalah ada contoh bahwa kita boleh makan dan boleh minum di dalam gereja, yaitu pada saat perjamuan kudus. Dan ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan tentang hal itu. Contohnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, pada waktu Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus tentang perjamuan kudus. Dia berbicara bahwa apa yang dia sampaikan, dia terima itu dari Tuhan. Yaitu pada malam sebelum ia ditangkap atau Yesus ditangkap, Yesus telah memberikan perintah agar umat-umatnya setiap kali memakan roti dan meminum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, mereka melakukan itu untuk memberitakan kematiannya sampai ia datang. Jadi ada. Tapi sebelum kita menanggapi tentang pertanyaan yang cukup unik ini mengenai pengkhotbah di gereja, apakah boleh disiapkan air minum, kita lihat dulu apa yang jelas-jelas Alkitab katakan tidak boleh dilakukan di dalam gereja atau di dalam rumah ibadat. Jadi kalau ada hal-hal dalam pertanyaan atau yang kita tanyakan yang kita tidak tahu, ini bagaimana? Pada waktu kita datang kepada Alkitab untuk mendapatkan jawaban atau keterangan, mari kita cari dulu hal-hal yang memang jelas-jelas nyata, baru kemudian dari situ kita mulai beranjak kepada hal-hal yang kita perlu pertimbangan yang lebih matang dan perlu doa sehingga betul-betul Roh Kudus menolong kita untuk mengambil keputusan. Saya mau mulai dengan membuka dalam Yohanes pasal yang kedua. Ini kita lagi fokus kepada apa yang tidak boleh. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-14 mengatakan, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Mungkin boleh dilanjutkan dibaca Pak Johan ayat yang ke-15 dan selanjutnya sampai ayat yang ke-16. Baik, demikianlah firman Tuhan. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua.
dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Ayat 16. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Baik, ini kan sudah jelas. Terima kasih Pak Johan. Ini hal yang sudah jelas. Jadi jangan jualan di dalam gereja, itu sudah jelas. Atau menjadikan rumah ibadat sebagai tempat bisnis. Apalagi membuat bisnis, membisniskan sesuatu yang nampaknya juga mendukung acara kebaktian. Seperti ini orang jual beli kambing domba, lalu kemudian ada burung tekukur dan lain sebagainya. Itu kan memang untuk ibadah pada saat itu. Yesus belum mati. Jadi korban-korban masih dijalankan. Tetapi Yesus melarang untuk dilakukan itu di dalam rumah ibadah. Jadi itu sudah jelas. Kemudian yang berikut, yang ada kaitannya dengan makan dan minum. Coba kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-19 mulai. Mungkin Stephen boleh baca. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-19. 19 dimulai sampai ayat 21. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Ayat 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. 21. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Ayat 21, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini orang datang ke acara ibadah, menggunakan istilah kita sekarang, ini di Jemaat Korintus, untuk mengadakan perjamuan kudus. Tetapi pada waktu mereka mengadakan perjamuan kudus, yang mereka lakukan adalah mereka juga membawa makanan mereka, tapi waktu mereka makan makanan yang mereka bawa itu, terjadi perpecahan karena yang lain makan yang enak-enak, yang banyak, yang lain yang tidak punya apa-apa, hanya makan sedikit dan lain sebagainya. Sehingga fokus mereka karena makanan dan minuman, fokus mereka bukan lagi pada perjamuan kudus Tuhan. Padahal apa tujuan dari perjamuan kudus? Sebab ini pasal tentang perjamuan, ya, mulai ayat 24 khususnya. Tujuan perjamuan itu adalah merupakan tanda bahwa kita adalah satu di dalam Kristus. Kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus. Ya, dan kita ini sebagai jemaat, kita ini adalah satu di dalam Kristus. Darah Kristus itu mempersatukan kita di dalam keselamatan. Tetapi pada waktu mengadakan acara yang melambangkan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita sehingga kita bisa menjadi satu di dalam Kristus, terjadi perpecahan lantaran makan dan minum. Namun ayat-ayat ini tidak melarang atau tidak memberikan kepada kita indikasi bahwa kita tidak boleh membawa sebotol air supaya kalau kita terlalu lama di dalam gereja, lalu kita boleh minum sedikit supaya kita bisa nyaman berbakti. Bukan dalam konteks itu, tetapi dalam konteks melakukan makan dan minum sehingga acara kebaktian itu bukan lagi menjadi pusat daripada anggota-anggota jemaat pada saat itu. Kalau mau makan dan minum, biarlah itu dilakukan di luar acara kebaktian. Entah itu
setelah acara kebaktian atau mungkin sebelum acara kebaktian, tapi janganlah itu dipadukan dengan acara kebaktian. Ya. Kita boleh mengadakan makan bersama setelah acara kebaktian, yang bawa sedikit, yang bawa banyak, sama-sama dikumpulkan, semua makan apa yang dibawa. Itulah prinsipnya untuk membawa satu kesatuan. Tetapi janganlah makan dan minum itu jadi membuat perhatian kita bukan lagi berpusat pada acara kebaktian. Sekarang, apakah kedua contoh tadi, seperti yang Yesus tegur orang-orang berjualan di dalam bait suci, lalu kemudian orang-orang makan-makan dan minum di dalam acara ibadah, apakah itu kira-kira ada kaitannya atau bisa menjadi dasar sehingga kita membiarkan seorang pengkhotbah berkhotbah, apalagi kalau dia semangat dan diberikan waktu untuk berkhotbah sampai 1 jam atau 1,5 jam tanpa mengizinkan dia untuk meminum sebotol atau secangkir air mineral untuk supaya dia punya kerongkongannya itu jangan sampai kering, jangan sampai dia habis suaranya dan lain sebagainya. Jadi biarlah pada waktu kita melihat ayat-ayat di dalam Alkitab, marilah kita melihat prinsip-prinsipnya, sehingga jangan sampai waktu kita menerapkan prinsip-prinsipnya, kita buat itu sampai kepada hal-hal yang sangat detail, padahal bukan itu yang dimaksudkan oleh prinsip-prinsip atau ayat-ayat tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, sekalipun tidak menjawab, tapi ada sedikit tanggapan. Terima kasih.